dari yang lainnya gitu, kayak dari selatan sudah bikin dia Jakarta Selatan Bersatu, pusat dia punya, timur dia punya, utara nih belum punya. Oh, anak bontot malah. Iya, terbentuk anak bontot. Jakarta Utara ini yang terdaftar di saya ya, ada 46 klub. Dari Pademangan, dari Penjaringan, pokoknya kita dari Rorotan sampai Teluk Gong. Iya, itu 46 klub terdaftar di saya. Itu dikumpulin awalnya. Saya kumpulkan, itu prosesnya nggak gampang. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Salam Pancasila progresif revolusioner. Oke, Bang. Siap. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik teman-teman, kita saat ini kedatangan tamu spesial, tamu terhormat, tamu orang yang membawai jong motor, jong fans club motor yang kaitannya dengan skuter. Beliau ini adalah ketuanya ya, dari Jakarta Utara. Nanti kita akan berbincang-bincang nama komunitasnya sekaligus historisnya, tapi yang jelas apa itu skuter, kenapa kemudian banyak yang ngopi, apa yang kemudian menjadikan senang kira-kira. Tentunya ada alasan-alasan. Saya yakin apapun yang namanya warna itu ada yang suka, apapun yang namanya hobi macam-macam itu juga ada yang memilihnya, termasuk apa namanya kaitannya dengan motor. Bang Jimmy, mohon izin ini. Kita tahulah bahwasanya fans klub motor ini kan memang berada di mana-mana. Berada di mana-mana, baik yang kaitannya dengan bukan hanya Vespa saja, tapi juga banyak motor-motor model yang lain. Kira-kira boleh tahu nggak Bang, historis sejarahnya apa namanya skuter yang ada di Jakarta Utara ini, yang Bang Jimmy pimpin ini? Oke. Sebelumnya saya mau terima kasih udah diundang di Komju nih kayaknya. Saya ingin makasih. Perkenalkan saya Jimmy dari Skuteris Jakarta Utara Bersatu atau bisa disebut SJUB. Jadi SJUB terbentuknya itu baru. SJUB terbentuk tanggal 22 Februari 2020. Tapi saya punya Vespa dari tahun 94. Udah tua. Tua Vespanya kayak gitu orangnya. Dulu Vespa masih murah, sekarang udah mahal. Dulu Vespa masih murah. Jadi terciptanya SJUB itu karena dorongan dari yang lainnya gitu, kayak dari selatan sudah bikin dia Jakarta Selatan Bersatu, pusat dia punya, timur dia punya, utara nih belum punya. Oh, anak bontot malah. Iya, terbentuk anak bontot. Jadi kita terbentuk tanggal 22 bulan 2 2020. Tanggalnya bagus tuh. Jadi kita terbentuk, akhirnya kita disepakati dan kesepakatan anak-anak saya dicemplungin jadi ketua. Gitu. Dipaksa ini. Dipaksa. Iya. Jadi ya insya Allah sih dengan apa namanya diberikannya kepercayaan ini, insya Allah saya akan memajukan dunia perpespaan yang ada di Jakarta. Tapi awalnya sebelum terbentuk fans club tadi, awalnya memang mereka berada di wilayah masing-masing ya? Mereka berada di wilayah masing-masing. Di Jakarta Utara ini yang terdaftar di saya ya, ada 46 klub. Dari Pademangan, dari Penjaringan, pokoknya kita dari Rorotan sampai Teluk Gong. Iya, itu 46 klub terdaftar di saya. Itu dikumpulin awalnya. Saya kumpulkan, itu prosesnya nggak gampang, setahun setengah baru terbentuk. Jadi satu persatu kita samperin, yuk gabung yuk, utara kita mau bikin komunitas paguyuban lah. Jadi silahkan Anda punya komunitas sendiri, tapi kita akan menaungi mereka. Karena begini, contohnya begini, Cak punya
sapu tapi cuma satu. Tapi kalau kita gabungkan akan menjadi kuat lah. jadi kuat. Jadi kita mau bikin apa aja itu lebih gampang. Lebih gampang, lebih Iya. mudah. Gue bilang lu punya komunitas, di komunitas lu berapa? 30 orang, 20 orang, 5 orang, bisa apa? Tapi kalau kita gabungin semua, sekarang ada 500 orang, kita mau ngomong apa kita bisa. Iya, iya. Kita mau berbuat bakti sosial seperti apa? Gitu ceritanya. Karena lidi-lidi sudah menyapu, Ya, tidak menyatu. Betul. Buat nyapu lebih mudah, lebih cepat. kuat juga, kira-kira begitu. Oke. Bang, tentunya kan yang namanya organisasi, komunitas, paguyuban itu kan juga punya program-program tuh. Ya. Dari beberapa dekade ini yang memang acara rutinannya apa, Bang? Rutinitas kita setiap bulan Kamis, setiap malam Jumat ya, malam Jumat bulan terakhir kita selalu ada pengajian. Pengajian rutin setiap bulan ada. Jadi saya mau merubah image nih biar orang-orang tahu nih. Iya. Nggak semua anak Vespa itu begitulah. Tapi masih bisa pakai sarung kan kira-kira? Alhamdulillah bisa. Kalau malam Jumat doang. Iya, sebulan sekali. Sama kalau datang ke kepolisian baru saya pakai celana. Kalau nggak ada. Males saya. Gitu. Jadi itu rutinitas yang pertama itu pengajian. Yang kedua, kita usahakan setiap bulan itu bikin kopdar. Atau yang kita bisa bilang lagi, kalau ada bencana alam atau ada yang butuh dibantu atau kekurangan atau gimana, kita bisa bareng-bareng untuk bergerak bareng. Itu aja sih. Solidaritasnya saya melihat bahwasanya komunitas motor ini kan juga luar biasa. Untuk anak Vespa tidak diragukan. Nah, iya. Tidak diragukan. Iya, ada yang macet di mana? Oh, iya. Udah langsung beruntung. Iya. Kadang-kadang sampai 3 orang yang datang di lokasi yang sama. Pokoknya anak Vespa berhenti, tempongnya dibuka, insya Allah. Bang, kira-kira resepnya apa itu kok sampai persatuannya bisa menjadi kuat kayak begitu? Satu Vespa sejuta saudara. Gitu. Jadi kita tidak pernah memandang suku, agama, ras dan lain-lain. Lu anak Vespa, gua anak Vespa. Lu bantu gua, dia yakin karma itu pasti ada. Dan dia sewaktu-waktu pasti akan ada trouble. Karena gini, kita ngomongin motor tua. Sebagus-bagus motor tua pasti ada masalah. Jadi kita ada feedbacknya. Kita pasti tahu. Insya Allah walaupun kita Vespa kita sehat, sewaktu-waktu pasti akan trouble. Dan siapa yang akan nolong kita? Kita juga nggak bakal kenal. Karena dia pernah menolong kita. Orang lain akan menolong kita. TikTok gitu. Dan Mapala ini menjadi bagian dari sesuatu yang dijaga loh. Benar. Tapi ketika bicara motor tua, ketika didempul, dicat bagus kan kelihatan tua, Bang. Enggak kan, Bang? Tetap aja klasik. Klasik. Karena ini ada usianya udah tua, Bang, tapi bedanya juga ini rambut gue udah putih semua. Bang, karena tadi kan selera itu kan memang ada apa namanya, ada alasan kan ya, terkait dengan pencinta tadi. Memang apa yang memang membuat tertarik sehingga banyak orang-orang yang memang menghimpun dirinya menjadi bagian dari fans klub SBU ini, Bang? Saya apa yang lain nih? Ya, diri saya sendiri. Kenapa saya cinta Vespa? Oke. Pada tahun 94 ya. 94 tuh ada teman saya SMA kelas 2 waktu itu. Teman saya itu pada naik motor, pada apa? Saya masih pakai sepeda. Saya bilang sama orang tua, beliin motor dong gitu. Ada yang udah pakai King, terus Force One, terus apa? Kristal. Iya, era itu. Orang tua saya tidak boleh. Nggak boleh, kata mama saya, tidak boleh pakai motor. Aduh, bilang gimana ya? Nggak sengaja sih, nggak jauh. Orang gang 4 nawarin Vespa. Pakai Vespa aja. Itulah motor pertama saya yang saya beli 750.000 dan sampai hari ini masih saya pakai. Itu Vespa kecintaan saya. Sampai hari ini masih gelinding. Itu udah kemana-mana itu Vespa. Jadi itu cinta saya. Jadi sampai sekarang saya juga belum pernah punya motor yang lain kecuali Vespa. Malah Vespa saya nambah. Gitu. Kalau orang-orang yang lain yang saya melihat banyaknya turunan. Turunan gini. Bapaknya dulu naik Vespa. Setelah itu dia pernah dinaikin Vespa waktu kecil sama bapaknya. Dan sampai sekarang Vespa itu ada. Jadi diwarisin anaknya. Vespa itu yang kita ngomongin sejarah. Sejarahnya. Sejarahnya. Kalau duit siapa aja bisa beli duit. Bisa beli.
bisa beli ini, bisa beli. Tapi kalau Vespa nggak bisa. Kita Hmm. ada cerita. Ada cerita Di di atas situ. Vespa Itu yang itu mahal ada. ya. Itu yang mahal. Iya, iya, iya. Vespa saya yang nawar banyak. Saya bilang nggak bakal saya jual. Karena apa? Itu motor pertama saya dan pertama saya bisa naik motor ya Vespa. Dan sampai hari ini masih ada. Akan saya turunkan buat siapa? Ya buat anak saya. Insya Allah. Aman sih mesin. Iya, iya. Masih iya. jos lah, Karena puncak. dirawat ya. Heeh. Vespa ngerawatnya gampang kok. Gampang. Artinya saya menangkap bahwasanya apa yang disampaikan beliau tadi, bahwasanya kendaraan tak bersih itu harus dicuci, dirapikan biar enak dan dipandang, biar enak digunakan. Saya berpikir bukan kendaraan itu, Bang, tapi kendaraan politik ini. Jangan ngomong politik, kabur gua. Tapi apapun pola bentuk perawatan itu adalah bagian dari usaha untuk Kebersihan menjaga. daripada apa? Kebersihan sebagian dari iman ya. Menjaga merawat itu adalah bagian dari wujud tanggung jawab Betul. si pelaku. Karena apapun yang ditunggangi, ketika yang ditunggangi dirawat sudah pasti akan Bang, nyaman Bang, yang Benar. ditunggangin Bang. Bener. Harus itu. Oke Bang, saya kemarin itu lihat Abang di acara Ebdu. Saya awal pertama memang saya menganggap bahwa saya Abang ini orang yang memang awalnya bergerak juga di dunia perfilman gitu kan, kira-kira. Maka saya sempat ngontak itu kan. Jadi bandit. Nggak sesuai muka. Tapi itu keren. Saya sempat ngomong ini Nggak. Nonton film tiga nggak, Bang? tiga mata sorot tajam. Iya. Sorot mata yang tajam, tiga tokoh Serem-serem semua ya. Satu Bang Black, Bang Aceng, gue gitu. Iya. Serem-serem semua. Tapi itu keren. Dapat saya melihat suasana yang dibangun tentang bicara kemerdekaan kan itu. Itu ada nggak hal yang pengen mau diteruskan? Tiba-tiba itu menjadi cerita bersambung misalnya. Kayaknya itu mesti diobrolin sama Bang. Oh gitu ya. Karena gini, gue nggak tahu rencananya apa, tahu-tahu jam 7:30 pagi Bang Black. Ini skripnya katanya buat bikin film. Film apaan? Gue bilang gue nggak pernah depan kamera ya kan. Udah pokoknya lu jadi orang tua lah, pokoknya jadi Jenderal Sudirman. Ya udahlah, apa kata Bang Black deh. Akhirnya kita bikin. Ya kalau sebenarnya mungkin kalau artis itu bikin cuma 2 jam selesai. Gue seharian nggak kelar-kelar. Ketawa mulu. Pokoknya nggak bisa lah, nggak bisa konsentrasi. Tapi alhamdulillah bagus sih. Visi misinya dapet ya di alur cerita itu Bang Black yang ini sutradarain semuanya bagus. Insya Allah nanti mau diobrolin sama Bang Black supaya ada kelanjutannya. Dan saya melihat bahwasanya itu apa Bang? Inspirasinya itu bukan karena Agustusan. Ini tafsir saya Bang, interpretasi saya. Inspirasinya itu karena kebetulan di tempatnya Bang Black ada mesin ketik. ada semua. Yang jadul-jadul ada ya. Akhirnya dipakai sebagai kebutuhan properti. Semuanya ada di situ. Pintunya pintu rumah dia. Sini beda area, Bang Aceng yang lain ngelap-ngelap di rumahnya dia juga. Boleh lah Bang. Keren. Oke, Bang, karena kita ini kan juga punya harapan lah bahwasanya apa yang kita lakukan bersama kemarin di acara Ebdu ini kan juga ada yang berkesinambungan lah ya. Kira-kira bicara tentang kebangkitan ini tentunya juga ada syaratnya, ada proses kreatif, ada inovasi kreasi yang memang harus dilakukan oleh siapa saja selaku sebagai bagian dari anak Jakarta Utara. Betul. Sebagai usaha membangun kepeloporan. Nah, kepeloporan dalam bentuk skuter ini gimana Bang kira-kira Bang? Yang menjadi tawarannya. Yang menjadi tawaran saya akan berbuat lebih banyak lagi supaya di sosial. Saya berkolaborasi dengan Bang Black sudah pernah. Saya berkolaborasi dengan Bang Aceng sudah pernah. Saya berkolaborasi dengan Komju, ditunggu nih. Oh, kita siap. Iya dong. Kita siap. Itu maksud saya ke situ. Jadi semua ini kita harus berkolaborasi. Karena gini, Komju dengan Vespa itu seperti jauh bertolak belakang. Tapi ternyata kan tidak, kita bisa duduk bareng kok, kita bisa ngobrol. Maksud saya, ayo kolaborasi. Komju punya apa, nanti kita bisa bantu support dari belakang. Atau saya punya acara apa, Komju support dari belakang. Siap. Tektokannya gitu aja sih. Yang penting masih ada di dalam lingkungan sosial. Mau apa, ayo kita bareng-bareng. Semuanya untuk utara, dari utara untuk utara, kemajuan utara. Seperti dengan logo kita, saling rangkul, bukan saling pukul. Utarakan utara. Utara harus punya itu ya, harus merangkul, bukan memukul, Iya. bukan seperti mana anggapan orang-orang yang di sana ya.
Makanya di logo kita kan, di logo SJOB itu selalu ada. Iya. Saling rangkul, bukan saling pukul. Utara kan utara. Karena banyak anak utara juga yang nongkrong di selatan, nongkrong di timur, nongkrong di mana. Gue bilang, lu anak utara. Utara ini banyak tempat. Ayo kita bangun Potensi. utara. Lu mau bikin apa di utara? Ayo. Lu mau bagaimanapun di utara, ayo kita bangun. Banyak anak kreativitas di utara ini banyak. Anak-anak Vespa yang bisa main reggae, anak Vespa yang bisa IT, anak Vespa yang bisa bikin baju, anak Vespa yang jualan apa motor ya, anak Vespa yang macem-macem lah. UMKM-nya ada ininya. Ayo kita bantu utarakan utara, kita bantu sesama yang ada di utara dulu. Jangan ngomongin yang lain lah. Bukan saya nggak peduli dengan yang lain, tapi jangan lupakan rumahmu. dalamnya dulu. Jangan lupakan rumahmu, rumah tempat dulu. tinggalmu. Lihat kiri kanan, 10 ke depan, 10 kanan. Lihat apakah sudah komplit semua. Baru lu main keluar. Kita di utaranya belum kuat. Lu nguatin di luar buat apa? Utara. Gua lahir rumah sakit Koja. Siapa saja, di mana saja, dan jadi apa saja di sana, tapi jangan lupa asal-usulnya. Kira-kira begitu. Iya. Saya lahir besar, saya lahir di rumah sakit Koja. Saya tinggal di Cipucang 5. Iya. Saya 24 karat priuk. 24 karat. Ada 25 tuh, 25 karat. Priuk saya asli. Ya begitulah. Mudah-mudahan Itu harus dilabkan di mana itu? ya, mudah-mudahan yang mendengar begini ya, yang kita obrolin sekarang ini bisa didengar oleh siapa saja yang merasa lu dari utara ke utara. Ayo bangun utara. Gua sama Komju nggak ngerti siapa Komju, tapi sekarang kita sudah ada koneksi. Kita mungkin bisa kolaborasi. Siapa lagi yang mau kolaborasi dengan Vespa? Ayo. Selagi masih di utara, saya dukung. Siap. Saya dukung. Tapi bukan kemudian kita bicara primordial kan? Enggak. Kita adalah satu untuk utara juga untuk Indonesia, Bang. Iya dong. Semoga saja justru utara ini mampu menginspirasi dalam segala bidang. Nah, dalam hal itu saya juga mau kasih announcement. Jadi ada anak utara, kebetulan member dari saya sendiri, dia akan touring keliling Indonesia. Saya akan melepas dia hari Jumat besok. Buat besok ini? Di Wali Kota. Oh ya. Dia 1 Vespa 2 motor akan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tagline-nya dari utara merajut Indonesia. Siap. Jadi kita akan memperkenalkan ini orang utara pertama loh yang akan keliling Indonesia. Keliling Indonesia dengan naik Vespa. Target setahun setengah 2 tahun. Barangkali Komju mau bantu? Luar biasa ini. Luar biasa ini. Paling tidak nanti kita titip sesuatu, muatan terhadap apa yang kemudian yang dilakukan. Karena apa yang dilakukan ini kan juga bukan hanya sekedar melintasi jalan, tapi juga sedang silaturahim, merajut tadi ya. Merajut. Saya semangatnya itu karena ada istilah persatuan. Semoga persatuan ini ketika semakin terajut akan membangun yang namanya kesatuan itu, Pak. 100. Betul. Gitu. Jadi saya sudah ngomong sama wali kota juga sudah setuju semua. Saya ngomong sama komunitas yang lain juga. Tolong bantu nanti barangkali ada trouble, ada apa dia bilang siap. Selama saya bilang sama teman saya 2 orang nih, lu bawa nama utara. Jangan bikin malu. Semangat. Maju terus pokoknya. Lu ada trouble, ada apa, lu telepon orang-orang yang di daerah situ. Insya Allah dia akan. Tapi sudah divaksin kan, Bang? Udah, alhamdulillah dua-duanya udah. Itu awal itu harus ada vaksin. Harus ada vaksinnya. Sama yang ditanya wali kota, udah divaksin? Udah, aman. Iya, itu. Aman. Insya Allah aman. Bang, nanti kalau udah balik ke sini kita podcast ya. Siap, boleh kita tunggu. Siap. Karena saya yakin itu nanti akan membawa cerita, membawa kabar yang menarik. Wah, bagus banget. Membawa energi yang luar biasa itu nanti untuk menjadi kado buat kita yang ada di utara. Sebenarnya sih saya yang pengen pergi. Cuman gila, bisa dibelah sama bini gue. Bang, gini saran-sarannya Bang terkait dengan skuter utara, apa yang pengen mau disampaikan kepada teman-teman kita yang memang kadang-kadang kan motor disalahgunakan, malah menjadi geng motor dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang ya bikin resah kan akhirnya. Balik lagi ke personalnya masing-masing ya. Kalau saya rasa geng-geng motor itu anak-anak yang baru tumbuh kemarin sore, baru tahu motor, baru tahu ini. Kalau kayak saya sendiri, saya pribadi gitu ya, dengan
yang ada di SCOB mereka nggak ada yang berani ngebut-ngebut. Hmm. Setidak-tidaknya mereka keluar dari rumah itu selalu mematuhi protokol dengan helm lah, minimal helm lah, helm safety riding lah. Gitu. Cuman kalau yang anak sekarang ini kan yang susah. Anak SMP sekarang sudah bisa naik motor, anak SD sudah bisa naik motor. Itu loh yang berbahaya. Kalau saya rasa anak Vespa ada sebagian anak Vespa juga yang begitulah ya. Saya nggak usah sebut bagaimana yang begitu. Ya itu sebenarnya bukan anak Vespa. Mereka tidak mewakili Vespa. Sebab tidak semua anak Vespa seperti itu. Yang mereka di jalan begitu dengan ya begitulah, saya nggak usah bahas lah. Tidak seperti itu. Anak Vespa yang benar ya benar. Gitu loh. Cuman ya ada. Kita kan nggak bisa semuanya itu sama Ya, satu jalur pasti bikin mereka kan malah. gue punya kreativitas dong, ini kreatif. Oke ya, selama tidak mengganggu, selama tidak berbuat Yeah. kriminal, monggo-monggo saja. Yeah. Baik, teman-teman, tentunya karena setiap warna itu ada yang suka, dalam segala macam sektor pun apapun yang menjadi pilihannya itu sah, termasuk memilih kendaraan apa yang kemudian harus ditumpanginya. Meskipun kendaraan fungsinya adalah untuk mengantarkan supaya lebih cepat sampai tujuan. Namun ketika kendaraan cara nyopirnya ugal-ugalan, mungkin bisa dekat-dekat kecelakaan. Dan ketika kecelakaan terjadi, yang di Bonceng juga akan merasakan akibatnya. Bagi saya, kendaraan yang sebegitu banyak, termasuk mohon maaf kendaraan politik, ini juga menjadi bagian dari sesuatu yang memang harus ditaati rambu-rambu lalu lintasnya. Karena memahami rambu-rambu lalu lintasnya hidup, lalu lintasnya berbangsa dan bernegara, maka saya yakin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga akan lebih mudah tergapai. Karena bukan kemudian di jalanan kita ini hanya sekedar jalan-jalan, tapi bagaimana melakukan perjalanan menuju kepada tujuan, menuju kepada tahapan-tahapan sehingga nyampe kepada sasaran yang diharapkan, bukan berputar-putar saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menginspirasi buat kita semua, karena apapun yang kau cintai, tentunya yang kau cintai itu juga akan memberikan efek positif buat Anda. Terima kasih telah melihat channel ini, Komju TV. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Utarakan. Utara.